wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah terukur, baik itu oleh tukang cukur, tukang batagor, insinyur, apalagi orang yang kufur. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman Edan hingga ke zaman mobil sedan, dari zaman onta hingga ke zaman Toyota, dan dari zamannya jalan kaki hingga zamannya Lamborghini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, remaja soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta skenario terbaik, yang pada hakikatnya akan menyampaikan kita kepada kesempurnaan dan kematangan kepribadian kita. Sebagaimana yang kita ketahui, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu kisah yang istimewa dalam Al-Quran, karena dari awal sampai akhir semuanya menjadi pelajaran untuk kita semua. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub. Beliau anak ke-11 dari 12 bersaudara, dan beliau adalah anak yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Dengan kecerdasan, ketampanan, dan keistimewaan yang beliau miliki membuat iri saudara-saudaranya, hingga mereka bersekongkol untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Dan itu membuat Nabi Yakub sedih dan menangis setiap hari hingga membuat mata beliau buta. Namun, di balik ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam melalui perjalanan panjang, mulai dari dibuang ke sumur, dijual, dijadikan budak, hingga kemudian beliau dewasa, beliau difitnah menggoda perempuan oleh istri tuannya sendiri. Dan karena itulah, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara selama bertahun-tahun lamanya. Namun, apa yang beliau lakukan dalam penjara? Nabi Yusuf alaihissalam tetap berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Yakub, beliau tetap berdoa dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecerdasannya mentakwilkan mimpi, beliau dipercaya oleh Raja Mesir, yang kemudian beliau dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Hingga suatu ketika, tiba musim kemarau panjang, saudara-saudara Nabi Yusuf kekurangan makanan. Kemudian mereka datang ke Mesir untuk meminta pertolongan kepada Perdana Menteri, yang itu tidak lain adalah saudara yang telah mereka zalimi. Namun, apa tanggapan Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau sama sekali tidak membenci dan mendendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan, beliau dengan tulus memaafkan dan juga memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang telah menzalimi beliau. Masya Allah, sungguh luar biasa akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu berat cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah bunda, remaja soleh dan solehah, begitu banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Mulai dari kesabaran, kejujuran, mudah memaafkan, dan juga selalu berdoa dan memohon kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Bisa dibayangkan, jika Nabi Yusuf alaihissalam hanya tinggal dengan orang tua, diberikan makanan enak, dan juga dimanjakan oleh orang tuanya. Karena kita bisa lihat sekarang ini, bagaimana anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Nanti tuanya mau jadi apa? Ayah bunda, remaja soleh dan solehah, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita jalani saat ini, itu semuanya tidak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang hebat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Yusuf dan juga meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.